Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Tapi saya membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Saya ulangi satu kali lagi. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan bagian ini secara khusus ayat 16, kita akan melihat seakan-akan ini hal yang sangat keras dan juga menakutkan. Tuhan berbicara tentang hukuman, tentang umat yang tercerai-berai, hidup dalam penderitaan, bahkan dikejar oleh pedang. Tapi pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan sampai bertindak demikian? Apa alasannya? Kalau kita melihat konteksnya saudara, umat Israel bukan tidak tahu Tuhan. Mereka tahu hukum Tuhan, mereka punya tradisi rohani yang sangat baik sekali. Mereka punya identitas sebagai umat pilihan. Tapi masalah yang paling penting, yaitu mereka tidak hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan berjalan menurut kehendak hati mereka sendiri. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-13, dikatakan bahwa mereka meninggalkan Taurat Tuhan. Artinya apa? Mereka bukan sekedar gagal, mereka memilih untuk tidak taat. Saudara sekalian, hal ini sangat relevan bagi kita hari ini. Banyak orang Kristen tahu tentang Tuhan, tahu ayat Alkitab, tahu mungkin bagaimana pelayanan, datang ke gereja. Tapi firman Tuhan justru mengingatkan, yang Tuhan mau bukan cuma sekedar kita tahu, tapi yang Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi. Dan bukan hanya mengenal, tapi hidup kita diwarnai dengan ketaatan. Saudara sekalian, perbedaan antara tahu dan mengenal itu sangat jelas sekali. Kalau kita hanya tahu, itu sekedar informasi. Tapi kalau kita mengenal, itu berkaitan dengan relasi dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang peka terhadap dosa. Dan orang yang semakin hari mengenal Tuhan akan rindu hidup dalam kebenaran. Sedangkan orang yang hanya tahu tentang Tuhan dan biasanya hidup itu semau dirinya sendiri dan tidak ada perubahan yang nyata dalam hidupnya. Itulah saudara sekalian, sebenarnya Tuhan menghukum Israel. Hukuman bukan karena Tuhan kejam, tapi karena dosa itu sangat serius, dan dosa membawa konsekuensi, dan Tuhan ingin umatnya kembali sadar. Aplikasinya buat kita hari ini saudara sekalian, mari sama-sama kita jujur bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sungguh mengenal Tuhan atau hanya tahu tentang Tuhan? Dan apakah hidup saya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, atau saya masih hidup semau diri saya sendiri? Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa bukan hanya tahu tentang Engkau, tapi mau sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dan yang mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh akan hidup memiliki dampak yang berbeda. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga boleh bersyukur pada pagi hari ini saudara-saudara kita berulang tahun. Ada saudara Angga Saputra dan saudara Kevin Renaldo Sunjaya. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh sama-sama berdoa untuk kedua saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu berdoa bagi saudara Angga Saputra dan saudara Kevin Renaldo Sunjaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kedua saudara kami, sehingga boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di hari ulang tahun ini semakin bertambah usia dan semakin juga bertambah pengenalan akan Tuhan serta hidup takut akan Tuhan. Tuhan tolong dalam setiap hal yang dialami, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.